Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisa Hairia. Kali ini saya akan membahas materi tentang penagihan pajak dan sanksi perpajakan. Sebagai warga negara yang taat akan hukum, wajiblah bagi kita untuk selalu membayar pajak. Lalu bagaimanakah jika kita tidak membayar pajak? Tentulah kita akan mendapat sanksi. Sanksi apakah yang akan didapat? Langsung saja akan saya bahas. Sebelum kita membahas tentang sanksi perpajakan, hendaklah kita mengetahui apa itu penagihan pajak. Penagihan pajak menurut Rusdi adalah serangkaian tindakan agar penanggung pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, dan menjual barang yang telah disita. Selanjutnya, jenis-jenis penagihan pajak. Yang pertama, penagihan pasif. Untuk penagihan pajak pasif, Direktorat Jenderal Pajak menerbitkan surat tagihan pajak atau STP, surat ketetapan pajak kurang bayar atau SKPKB, surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan atau SKPKBT, SK pembetulan, SK keberatan, serta putusan banding yang mengakibatkan pajak terutang menjadi lebih besar. Apabila dalam jarak 1 bulan sejak dikeluarkannya STP ataupun surat sejenis lainnya, wajib pajak tidak membayar utang pajaknya, maka Fiskus akan menerapkan penagihan pajak jenis kedua. Untuk jenis penagihan pajak yang kedua yaitu penagihan aktif. Dalam penagihan aktif, Fiskus dan jurusita pajak memiliki hak dan berperan aktif untuk tindakan sita dan lelang. Untuk penagihan pajak yang ketiga yaitu penagihan seketika dan sekaligus. Penagihan seketika dan sekaligus ini adalah penagihan pajak yang dijalankan oleh Fiskus maupun jurusita pajak terhadap wajib pajak langsung tanpa menunggu tanggal jatuh tempo pelunasan pajak, meliputi utang pajak dari semua jenis pajak, masa pajak, dan tahun pajak. Kemudian ada tata cara dan proses penagihan pajak. Yang pertama, penagihan dengan surat teguran. Surat teguran atau biasa disebut juga surat peringatan adalah surat yang dikeluarkan untuk melakukan penagihan pajak. Apabila dalam jangka waktu 7 hari setelah tanggal jatuh tempo, penanggung pajak atau wajib pajak tidak melunasi pajak terutang, maka surat teguran akan sampai ke tangan penanggung pajak. Kedua, penagihan pajak dengan surat paksa. Surat paksa adalah surat yang akan dikeluarkan apabila 21 hari setelah jatuh tempo surat teguran, si penanggung jawab pajak belum melunasi utang pajaknya. Dengan terbitnya surat paksa, wajib pajak harus membayar utang pajaknya dalam waktu 2 kali 24 jam. Pengeluaran surat paksa ini dikenakan biaya penagihan pajak sebesar Rp25.000. Ketiga yaitu penagihan dengan surat sita. Surat sita adalah surat yang dikeluarkan apabila dalam waktu 2 kali 24 jam sejak dikeluarkannya surat paksa, penanggung pajak tidak melunasi pajaknya. Terdapat biaya penagihan pajak yang dibebankan untuk surat sita, yaitu sebesar Rp75.000. Dalam proses penyitaan dilakukan oleh jurusita pajak yang disaksikan oleh 2 orang dewasa sebagai saksi. Berkewarganegaraan Indonesia, dikenal oleh jurusita pajak serta dapat dipercaya. Penanggung pajak masih berkesempatan untuk membayar utang pajaknya dalam waktu 14 hari sejak terhitung dari penyitaan harta penanggung pajak. Apabila dalam 14 hari penanggung pajak belum melunasi utang pajaknya, maka akan dikeluarkan pengumuman lelang. Keempat, penagihan dengan lelang. Lelang akan dilaksanakan apabila dalam waktu 14 hari setelah dikeluarkannya pengumuman lelang, penanggung pajak belum melunasi pajak terutangnya. Selanjutnya, daluarsa penagihan pajak. Penagihan pajak dikatakan daluarsa jika telah melampaui batas waktu penagihan.
yaitu 5 tahun terhitung sejak penerbitan dasar penagihan pajak. Apabila penagihan pajak daluarsa, maka penagihan pajak tidak bisa lagi dilaksanakan, karena hak untuk penagihan atas utang pajak tersebut sudah dianggap gugur. Selanjutnya, pembahasan sanksi perpajakan. Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan atau norma perpajakan akan dituruti atau ditaati atau dipatuhi. Atau bisa dengan kata lain, sanksi perpajakan merupakan alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan. Dalam undang-undang perpajakan dikenal dua macam sanksi, yaitu sanksi administrasi dan sanksi pidana. Terlebih dahulu akan dibahas sanksi administrasi. Sanksi administrasi merupakan pembayaran kerugian kepada negara, khususnya yang berupa bunga dan kenaikan. Ada 3 macam sanksi administrasi. Yang pertama, denda administrasi. Contohnya, terlambat menyampaikan SPT masa PPN, maka denda dikenakan senilai Rp500.000. Kemudian terlambat dalam menyampaikan SPT masa PPh, maka dikenakan denda senilai Rp1.000.000 untuk wajib pajak badan usaha dan Rp100.000 untuk wajib pajak perorangan. Kedua, sanksi bunga. Dikenakan bunga 2% per bulan. Contohnya, keterlambatan pembayaran pajak masa tahunan akan dikenakan sanksi pajak berupa bunga senilai 2% per bulan dari jumlah pajak terutang. Ketiga, sanksi kenaikan ditujukan kepada wajib pajak yang melakukan pelanggaran terkait dengan kewajiban yang diatur dalam material. Sanksi pajak ini berupa kenaikan jumlah pajak yang harus dibayar. Penyebabnya bisa karena adanya pemalsuan data, seperti meminimalkan jumlah pendapatan pada SPT setelah lewat 2 tahun sebelum terbit SKP. Sanksi kenaikan besarannya adalah 50% dari pajak yang kurang dibayar. Sanksi perpajakan yang kedua yaitu sanksi pidana. Sanksi pidana merupakan siksaan atau penderitaan. Merupakan suatu alat terakhir atau benteng hukum yang digunakan fiskus agar norma perpajakan dipatuhi. Ada 3 macam sanksi pidana. Yang pertama, denda pidana. Dikenakan kepada tindak pidana yang bersifat pelanggaran maupun bersifat kejahatan. Yang kedua, pidana kurungan, yaitu ketentuan mengenai denda pidana sekian digantikan dengan pidana kurungan selama-lamanya sekian. Yang ketiga, pidana penjara, yaitu hukuman perampasan kemerdekaan, seperti halnya pidana kurungan. Sanksi pidana dikenakan apabila wajib pajak dengan sengaja tidak menyampaikan SPT atau menyampaikan SPT tetapi isinya tidak benar. Penyebab lain, wajib pajak memperlihatkan dokumen palsu serta tidak menyetor pajak yang telah dipotong. Sanksi akibat tindakan ini adalah pidana penjara selama 6 tahun paling lama dan denda paling banyak 4 kali jumlah pajak terutang. Demikian pembahasan penagihan pajak dan sanksi perpajakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.